Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila dan Makia dengan NIM 2006051110100. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 8 yaitu hash table. Nah, sebelumnya hash table ini dia berguna untuk memetakan kunci atau nilai yang unik dan disimpan pada tabel. Nah, hash table ini mempunyai beberapa macam teknik, salah satunya yaitu open dressing. Nah, open dressing ini digunakan untuk menangani collision atau tabrakan data yang sama pada satu indeks. Nah, di sini dikarenakan NIM saya genap, jadi saya mengerjakan yang mengimplementasikan teknik quadratic probing. Nah, langsung saja di sini pada quadratic probing saat terjadi collision dilakukan increment menggunakan fungsi kuadratik yaitu f indeks i sama dengan i kuadrat. Jadi sehingga jarak dari posisi awal adalah sebagai berikut ini. Nah, langsung saja pada programnya, pada source code-nya. Di sini saya menggunakan 3 kelas, yaitu kelas data, hashTable, dan hashTable app. Nah, pada kelas yang pertama ini, kelas data, di sini untuk setter-getternya sama seperti modul. Lalu yang kedua yaitu ada kelas hashTable. Nah, kelas hashTable ini digunakan untuk memanggil metode dari kelas data dan juga metode-metode lainnya. Di sini ada variabel hash array dengan tipe datanya yaitu data. Jadi ini untuk pembuatan variabel arraynya. Lalu di sini ada size bertipe integer, lalu ada num bertipe integer dan juga x bertipe integer yang digunakan untuk intervalnya. Lalu di sini di bawahnya ada konstruktor hashTable, lalu di bawahnya ada ini metode displayTable. Lalu di bawahnya ini ada metode non-void hashfunc. Nah, hashfunc ini karena dia non-void, jadi dia akan mereturn atau mengembalikan key modulus size. Dia digunakan untuk memberikan hash index yang akan jadi tempat dari data yang akan dimasukkan. Lalu di bawahnya ada metode insert, dia digunakan untuk memasukkan data. Nah, di sini kita membuat objek bernama item, lalu di sini ada key dengan referensinya item dengan memanggil getKey, lalu di sini ada x sama dengan hashfunc, lalu di bawahnya ini ada num sama dengan 0, dia akan diincrement dalam perulangan while-nya. Nah, lalu di bawahnya ada perulangan while apabila hash array indeks ke hash file ini tidak kosong. Uh, ini maka dia akan menjalankan perintah ini, lalu apabila kosong dia langsung disama dengan itemnya seperti itu. Lalu pada metode delete ini memakai tipe data dari kelas data. Lalu di bawahnya ada perulangan while. Nah, perulangan while ini apabila indeks hash file-nya tidak kosong, maka terdapat kondisi lagi percabangan if di mana indeks hash_file.getCase sama dengan k, maka dia akan menghapus dan di sini ada nilai temp yang sama dengan indeks hash file. Lalu di bawahnya ada hash array index hash file yang dinulkan, lalu kita akan mengembalikan nilai temporary-nya. Lalu jika belum ketemu maka else dia num-nya akan diincrement, lalu hash file-nya akan dicari dengan proses seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya yang terakhir itu ada method find. Method find ini bertipe datanya dari kelas data, lalu dia digunakan untuk memunculkan datanya. Nah, seperti itu. Lalu pada kelas yang ketiga yaitu kelas hashTable app. Nah, di sini untuk menjalankan programnya ya, di sini ada method main, lalu kita menginputkan integer value, lalu membuat objek baru bernama hash dengan nilai indeks maksimalnya 15. Lalu di sini saya menggunakan switch case. Nah, di sini switch case ini yang ini untuk perintah show, di bawahnya ini case i ini untuk perintah insert,
lalu yang case F ini untuk perintah find, lalu di bawahnya yang terakhir case D ini untuk perintah delete. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasan dari saya. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini kita disuruh memilih antara show, insert, find, dan delete. Kita coba yang show dulu, show tadi S. Nah, ini sudah keluar bentuk dari tabelnya. Lalu kita coba memasukkan insert. Insertnya, jadi kita memasukkan datanya, kita memilih I. Lalu kita enter value and data to insert. Lalu kita misalnya di sini saya memasukkan 15. Nah, seperti itu. Di modulusnya yaitu 0. Nah, maka kita show lagi. Maka nilai value 15 itu masuk ke indeks yang ke-0. Nah, seperti itu. Lalu kita coba lagi untuk memasukkan kelipatannya, yaitu kelipatan 15 itu berarti 30. Kita coba memasukkan 30. Nah, oh salah. Gini. Kita masukkan 30. Nah, lalu kita show. Nah, 30 ini akan masuk ke indeks pertama. Nah, padahal kan 30 modulus 15 itu kan 0. Nah, di sini terjadi collision atau tabrakan. Karena terjadi collision atau tabrakan ini, maka di sini fungsi teknik quadratic probing ini berfungsi. Nah, jadi kan indeks asli dari 30 ini kan terdapat pada indeks ke-0. Jadi maka nolnya ini akan menjadi X. Nah, X tersebut adalah nilai awal, lalu nolnya itu dimasukkan pada perulangan while pada kelas table. Bentar. Nah, perulangan while pada class table. Nah, akan dimasukkan di sini. Nah, kondisinya ini kan tidak kosong. Jadi numnya ini diinkremen jadi 1. Maka X-nya tadi kan 0, lalu plus 1. 1 kuadrat yaitu 1. Nah, jadi maka 30 ini terletak pada indeks ke-1. Nah, seperti itu. Lalu misalnya kita coba memasukkan lagi dari kelipatannya 15 lagi berarti 45. Kita insertkan, lalu kita masukkan 45. Nah, lalu di sini kita coba show. Nah, di sini indeks value 45 ini masuk ke indeks keempat. Kenapa? Karena collision-nya ini terjadi sebanyak 2 kali ya. 2 kali. Karena 45 ini tempat awalnya berada di 0, maka X-nya yaitu 0. Lalu terjadi collision-nya 2 kali, maka num-nya itu diinkremen 2 kali. Nah, num-nya ini diinkremen 2 kali. Jadi X-nya tadi 0 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, maka 45 ini berada di indeks keempat. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salahnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.